ICBP hari ini? Kayak mules ya. Yang punya ICBP, INDF mules ya. Jadi ini sedikit aja sih. Labanya ngedrop guys. Ya, Anda bisa cek di posan kita. Hari ini kita ada sedikit rangkum tentang ICBP dan INDF gitu ya. Jadi ya market merespon gitu ya. Market merespon kuartal 2-nya babak belur gitu ya. Mirip-mirip gudang garam lah ya. Mirip-mirip gudang garam waktu kemarin dia rilis LK. Dan akhirnya nanti seperti ini. Ya, lanjut turun lagi sama kayak Sido. Tanpa sadar Sido udah mau di bawah 700 nih. Ya meskipun ada rebound-reboundnya pendek, tapi habis itu ya market merespon. Nah ini consumer goods hati-hati ya. Yang LK-LK-nya nggak stabil ya hati-hati ya. Tapi kalau Anda tipe long, ya saya rasa kesempatan. Ya kayak contoh misalnya Aces gitu kan. Ya memang Aces ini perusahaannya kayaknya udah menurut saya udah stagnan ya. Tapi kalau dapat harga bottom, ya apalagi di dapat di 500 600 ya sikat gitu. Ya jadi menyesuaikan dengan harga. Siapa yang punya ICBP tadi? Yang sabar ya. Kalau saya jadi Anda, saya sih ganti ke emiten lain sih. Ya, dia window dressing juga naiknya nggak banyak, jadi nggak apa namanya nggak bisa expect akan balik cepet. Oke geng, ini bulan September ya, besok tanya bebas aja kayak biasa ya, tanya bebas aja kayak biasa, nggak usah khawatir. The Geek, ini akan keikutan sektornya construction sih. Ya jadi kemarin juga hari apa ya Selasa ya, itu udah bagi-bagi jatah proyek lah istilahnya ya. Jadi Wika dapet, WSKT dapet ya, Adi juga dapet kayaknya, PTPP juga dapet gitu ya. Jadi sektor-sektor construction nih ngerespon ya dalam hari kemarin, hari Selasa. Nah sisanya sektor-sektor gorengan ini juga ke trigger gitu ya. Ini udah kita bahas juga live kemarin, kayak ada Meta ya, Jekon. Ini Jekon dulu kita punya Rekom gitu ya, Jaya Konstruksi ya, ini juga kenceng gitu ya. Disclaimer on ya, volumenya meningkat sih, jadi untuk scalper cocok ya. Bagi Anda scalper yang tahu main posisi entry jual, entry beli cepat, cocok gitu ya. Sama The Geek. Nah cuman The Geek ini juga kita udah 2 kali nih TP di sini, TP di sini. Nah cuman untuk The Geek posisinya memang masih sideways ya. Di setiap kenaikan suatu sektor selalu ada emiten yang lagging kayak gini, selalu ada. Jadi nggak usah heran. Nah yang pertanyaannya, kadang yang lagging bisa akan ngikut, kadang yang lagging itu bener-bener stagnan, nggak gerak-gerak. Nah itu yang harus hati-hati. Tapi so far untuk The Geek menurut saya sih oke-oke aja ya. Ya, menurut saya The Geek oke-oke aja sih. Posisi sideways ya kan. Tinggal kita main piramid, jebol lu di sini misalnya 111, 110, lepas dulu. Gitu ya. Jadi simpel aja sih ya. Simpel aja karena posisinya sideways nih. Ya target breakout sebenarnya di 125 sih. Ya, target breakoutnya di sini ya, 125, 124. Target resist. Oke sih. Om, saya punya GPSOW, besok terakhir expired. Waduh, sebentar. GPSOW ya. Itu dia punya subscription end-nya kapan tuh? Jadi ini informasi juga ya, teman-teman ya. Kalau waran itu ada 2 hal yang harus kita ketahui. Saya biasanya cek 2 ini dulu. Pertama, trading end-nya itu kapan? Jadi kita bisa transaksikan di pasar reguler itu sampai kapan? Ya, jatuh temponya. Nah, sama satu lagi kita bisa perhatikan yang namanya subscription date-nya. Ya, subscription end-nya. Jadi beda trading end, beda subscription end. Kalau trading end, misalnya nih 1 September GPSOW udah trading end, maka di tanggal 2 kita udah nggak bisa ketemu lagi nih GPSOW, kita udah nggak bisa trading. Tapi kalau subscription end,
biasanya itu ada jeda, bisa jeda seminggu, bisa jeda 1 hari. Jadi misalnya trading end tanggal 1, subscription-nya tanggal 2. Jadi kalau kita udah nggak bisa di tradingin, kita masih bisa tebus. Ya, gimana cara tebusnya? Contoh kalau di Mirai ada menu yang namanya application of right. Ya, itu buat yang mau nebus Raikisu, Waran, itu bisa. Ya tinggal prosedurnya Anda tanya marketingnya aja lah ya, tanya sales dari sekuritas masing-masing gitu ya, sama sediain dana ya. Anda bisa cek RTI lah, paling gampang dia punya harga eksekusinya di berapa, harga tebusnya, nanti dari GPSOW dapat GPSO. Itu kalau posisinya trading end sudah selesai ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dan Anda masih mau coba jual gitu ya. Cuman biasanya kalau udah expired kita tebus rugi sih kebanyakan. Ya. Oke. Tadi. Ya pokoknya dicek itunya aja ya. Saya sih belum pegang HP saya satu lagi dicas sih. Saya nggak bisa buka RTI ya. Lalu nextnya tadi ada yang bahas PMMP ya. Ini sahamnya Mas Kaisang ini. LK-nya udah keluar belum ya? Jadi bulan-bulan ini seperti yang saya bilang ya, Agustus, September akan banyak juga emiten-emiten biasa yang tier 2 lah. Second liner akan banyak yang nerbitin LK gitu ya. Yang bagus akan nge-trigger, yang jelek ya akan direspon negatif. So far PMMP berhasil balik 400, itu udah bagus ya. Jadi dia berhasil balik 400 dengan volume. Ini kan ada volume nih. Ya, ada peningkatan, so far oke. Tinggal kita maintain aja. Ini perusahaan sehat ya. PMMP ini ya. Perusahaannya perusahaan sehat lah. Jadi nggak usah khawatir ya. Ada buyback The Geek. Wah, saya belum ngikutin tuh. Nanti lah saya baca dulu ya. Buyback apa RO buyback? Saya belum tahu kalau The Geek ada buyback. Maya no comment. Bang ini belum benar-benar, belum momennya belum full. Terakhir kita juga cut loss nih. Ya. Kita di Amar juga cut loss. Ya, kenapa ya nggak gerak, jebol support ya kita buang. Karena momennya belum. Kayak kemarin cuman kayak Bovich, oke mau naik habis itu kempes lagi. BBYB juga. Jadi ya belum momennya, saya rasa masih belum. Mungkin belum tahun ini ya. Karena tahun ini masih full judulnya komoditi sih menurut saya ya, dan related bisnisnya lah ya, transportasi, perkapalan gitu ya, supportingnya gitu. Sama mungkin ya tahun depan mungkin ya, karena beberapa emiten bank mini udah mulai mau ngebentuk bottom ya, mirip-mirip sektor teknologi, sesekali naik tapi belum bener-bener naik. Jadi ya saya rasa masih skip dulu lah ya. Untuk short term mungkin oke, tapi kalau untuk mau coba nge-swing ya butuh waktu yang nggak sedikit gitu. Highest posisi di support ya, posisi di support emiten perkapalan memang masih belum ini sih, belum ngegas lagi karena memang mereka naiknya udah cukup banyak ya. Current supportnya ada swing low kecil, gampang ya sebenarnya ya. Anda tuh tinggal cari yang namanya swing low paling rendah berapa di 232. Anda beli sekarang misalnya 242, udah jebol 230 Anda lepas. TP di berapa? Resistance terdekat ada di berapa nih? 250. Udah beres. Jadi trading plan. Ya. Nah, cuman bagaimana cara kita menemukan yang benar-benar dalam seminggu nih akan gerak? Nah, itu butuh latihan atau butuh praktek yang ekstra. SMBR beli di 498. Ini for information aja ya. Ini SMBR biasanya mainnya tiap window dressing ya. Jadi ya ditunggu aja sih, kalau mau sabar mah. Udahlah, udah kepalang nanggung kan, udah bulan September, udah keep aja sampai akhir tahun. Ya. Ya terakhir banget kan ini nggak terrealisasi ya, masih rumor ya. Katanya kan mau digabung ya dalam satu holding. SMBR, cuman ya nggak tahu, belum ada info. Ya belum ada info dan udahlah keep akhir tahun aja kalau sabar mah. Mayor gimana Om? Mayor LK-nya udah keluar belum sih? Coba bentar ya. Saya mau ambil HP saya satu lagi dulu nih.
Ntar ya guys ya, saya ambil HP satu dulu. Iya Ki, sebenarnya kalau mau ditelusuri ya sebenarnya si emiten-emiten consumer goods Q2-nya banyak struggle ya. Coba Mayora. Kelihatan gak nih? Kelihatan ya Mayora ya. Jadi Mayora Q2-nya masih oke. Saya nggak ngecek detail ya. Saya nggak ngecek detail tapi secara sekilas ya Q2-nya kayaknya nggak ke distract. Ya masih stabil walaupun dari tahun-tahun sebelum pandemi masih tergolong rendah penjualannya tapi overall masih oke. Ya lalu dia ada GPSO ya. Coba saya buka sekalian. Nah ini perbandingan nih, kalau INDF ini kan jauh banget. Ya dari 269 ke 62 itu kan turunnya hampir berapa banding berapa nih? Ya pokoknya turunnya bisa dibilang 70% ya. Turunnya hampir bisa dibilang sekitar bahkan 80%-an ya, 75%. Jadi direspon marketnya negatif banget. Oh GPSO, nah ini perbedaannya nih. Jadi kalian kalau mau download RTI aja ya, enak. Saya biasanya kalau waran lihatnya dari sini. Ya jadi ada trading end, ada subscription. Nah biasa trading end dan subscription ada jeda tuh. Ya subscription sama maturity date itu sama ya. Jadi besok hari terakhir gitu ya. Tapi nanti di tanggal 2 Anda masih bisa tebus. Tebusnya Anda harus siapin per lembar 250. Ya berarti kalau satu lot berarti Anda harus siapin 25.000 untuk convert ke induk. Gitu. Ya. Jadi ini sedikit informasi aja. Oke. Halo gengs, ayo nih 30 lagi 100 nih. Ayo. Same no comment ya. Tadi ada juga member VVIP tanya saya. Same enggak jebol. Ya, healthcare belum kelihatan tajinya lah ya. Lagi pula market kita nih masih masih volatile banget ya. Masih volatile banget. Ini jelas jebol 400 udah nggak ada reason untuk kita hold sebenarnya. Ya ya healthcare sih sebenarnya perusahaan tipikal stabil ya, stable ya. Dan kalau kita lihat weekly ya memang dia punya bottoming di 320-an nih. Mungkin nggak Om kesini? Mungkin aja. Karena kalau kita lihat secara weekly kan dia sideways-nya di sini ya. 360-an 460 sampai 320. Ini sideways besarnya di sini. Jadi kalau dia mau bottoming dulu sekali lagi di sini boleh. Ya itu untuk same. Dan momentumnya belum ada untuk healthcare. Jadi ya saya rasa kalau Anda punya dan Anda menemukan emiten lain yang momentumnya oke, ya Anda mau pindah boleh menurut saya. Disclaimer on ya sekali lagi ya. Sisanya Anda bisa keputusan jual beli tetap ditentukan masing-masing gitu ya. Laba posisi sideways, no comment. Ini bandara galak nih. Dulu bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Bulan Juli kita sempat masuk, bandara nggak suka dibanting di sini. Ya karena kan ketahuan ya kalau kita masuk grup kan masuknya rame-rame tuh. Ya masuknya rame-rame, kita cicil dari sini nih. Tiba-tiba dibanting, abis itu ditarik lagi. Nah sekarang lagi dibuat sideways nih. Ini kayak mau ngusir sih. Ini mau ngusir kita yang masuknya rame-rame, nanti tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan jebol. Apalagi ini kan lagi kompetisi Mirai ya. Banyak emiten yang digoreng, banyak juga yang dibanting dalam satu hari yang sama nih. Ya kemarin kita lihat ada Meta, ada INCF, ada apa lagi Kios. Nah ini siapa yang kena korban? Jadi banyak banget emiten-emiten yang naiknya cepat, habis itu juga dibantingnya dalam waktu yang cepat. Jadi ya ini harus hati-hati ya. NICL, nah NICL LK-nya udah keluar ya, lumayan sih. Cuman momentum nikelnya belum. Ya mungkin
end of year ya, mungkin akhir tahun. Overall perusahaan oke sih ya, Bandar juga overall masih oke, cuman momennya belum apa ya, belum kuat ya, karena kalau kita lihat teman-temannya ya masih penyesuaian bottoming gitu. Dan besok 1 September ya, katanya rumornya penentuan isu BBM, bener gak sih? Ada yang punya infonya mungkin? Karena seperti yang saya bilang di morning briefing ya, kenaikan BBM apalagi signifikan ini jadi game changer banget nih. Ya, jadi selama ini market kita masih ketahan karena komoditinya masih kuat ya. Tapi kalau sampai gitu ya inflasinya, kalau Pertalite naik kan inflasi kan jelas di atas 5% ya. Itu akan jadi game changer untuk market kita nih. Gitu. ACES, saya tadi udah bilang ACES itu dibilang core stock enggak juga sih, karena pertumbuhannya juga udah mature ya. Dia bisa stabil aja udah bagus gitu kan, enggak turun. Tapi kalau mau kondisi kita bottom fishing, ngambil ketika dia memang harganya low banget, kayak tadi saya bilang di 500-600 ya boleh aja. Ya di bawah 700 lah gitu. Itu boleh aja sih. Ya. BP, BP ini kan masih terkait dengan batu bara ya. Karena kan dia investasi di perusahaan batu bara. Ya jadi kehitung lah dia dapat cuannya. Itu yang direspon sama market gitu ya. Overall secara teknikal juga masih sideways aja. Dan sebenarnya ini waktu yang tepat sih. Ya menurut saya ini waktu yang tepat kalau ibu atau bapak yakin dengan perusahaannya, Anda bisa entry di kala seperti ini. Ya karena kalau kita perhatikan for weekly ya, dia selalu nurut di garis yang biru. Oke. Ya, ini garis biru. Jadi dia selalu nurut di garis biru. Nah, kemungkinan kalau dia mau turun dekat-dekat garis biru, maka garis biru itu sekarang berada di sekitar 160 lah atau 170 nanti. Karena moving average itu kan bergerak ya. Bergerak. Jadi mungkin best buy-nya di sini. Kalau dia mau ngikutin garis biru nih. Dekat garis biru naik, dekat garis biru naik, dekat garis biru naik. Ya, itu kalau Anda yakin dengan perusahaannya ya. Tapi kalau saya belum mau entry sih di saham ini. Ya, untuk pribadi mungkin oke, tapi kalau untuk saya kasih rekom untuk teman-teman VVIP saya belum. Harum. Ini juga sama ya, momennya belum ya. Tapi posisi udah di support sih. Perusahaannya oke ya, kayak Harum itu oke. Inco juga oke. Ya, Antam juga. Cuman momentumnya yang belum giliran mereka. Ya. Banking maksudnya siapa nih? Ya. Friend masih seru, masih. Ya. Serunya gimana ya? Sebenarnya saya udah bahas juga nih Friend. Ya. Friend overall masih oke. Kenapa? Karena dia sejak breakout, ini kan breakout ya. 89 sampai 92. Kemarin di sini breakout. 91, sorry. Ya, 89 91 di sini nih. Nah, di sini ya. Di sini breakout, ini volumenya nih, volume perdana yang dia tinggi banget. Ya. Nah, sejak saat itu dia udah pullback. Nah, ini kan dia pullback. Ya. Dia kan pullback ke bawah. Pullbacknya nggak lebih rendah dari 89. Ya, dan ini udah rebound, udah berhasil nih. Nah, asal dia konsisten minimal tidak balik lagi ke 90 ke bawah, untuk swing masih seru. Oke, ya tinggal kalau beli di sini ini di resisten ya. Jadi kalau Anda mau beli di 100 ini agak tinggi. Karena pilihannya dua. Kalau kepentok dia pasti akan uji dekat support lagi. Kemana? Ya 95 ke bawah. Jadi kalau mau nunggu ya tunggu 95 ke bawah. Tapi kalau dia berhasil stabil balik ke atas 100 ya mungkin dia akan continuation ya. Cuman dari candle hari ini dia PHP nih. Karena kebetulan market kita banyak ngeprank juga ya dalam 2 hari terakhir. Masih seru. Bian. Wah, ini batu bara yang jarang dilirik ya. Cuman biasa emiten-emiten kayak gini yang paling stabil kalau kondisi market lagi nggak jelas. Ya. Karena kalau kita lihat behaviornya, dia suka banget abis rally sideways.
baru nanti ngegas lagi. Ya, habis ngegas lagi sideways lagi. Nah, ini tipikal lebihan. Ya, pertama itu, kedua karena dia memang low liquidity sehingga retail ini sangat sedikit yang ikut campur atau ikut beli di sini. Ya, itu poin, ya bisa dibilang poin plus atau poin negatif ya. Gitu. Lalu batubara. Ya. Terakhir hari ini kayak batubara masih 425 kayaknya kontrak di September ya. Jadi menurut saya minimal sampai kuartal 3 masih oke. Minimal ada story ya kita hold sampai Q3-nya rilis itu masih oke. Ya. Bagi yang masih pegang nih, Anda mau keep sampai Q3 oke. Tapi kalau bagi yang mau entry ya, ini sebenarnya ada satu candle yang satu area lah yang saya bisa bilang nih jadi titik penting juga menurut saya ya. Karena kalau kita perhatikan 4 kali ini gagal, ibaratnya gagal mencoba breakout ataupun kepentok. Ya di sini kita hitung ada 1, 2, percobaan kedua, percobaan ketiga gagal, sekali keempat langsung naik terus, nggak balik-balik. Ya, dan sempat turun tapi dia nggak mau turun di bawah ini. Dan kalau kita lihat angkanya kurang lebih di 60 ribuan ya. Ya 60 ribu, 50 berapa sih ini? 60 ribu sampai ya 60 ribu lah kita buletin ya 60 ribu. Nah so far saya rasa akan dijaga. Kalau sampai ini nggak dijaga saya rasa sih untuk short term kita bisa exit dulu ya atau pasang trailing stop mungkin di 60 ribu. Oke, saya pegas buyback di 18.10. Boleh. karena gini, ini mindsetnya ya. Kalau Anda kenal saya selalu ngajarin kayak gini. Jangan beli pas di sini. Sorry. Kecilan. Jangan beli pas candle begini. Ya, belilah pas candle kayak gini. Setidaknya nih, kalau gagal loss kita nggak segede ketika kita beli di sini. Betul ya, logiknya dapat ya. Ya, simpel aja kayak gitu. Jadi banyak banget yang selalu nanya saya, Om kok nggak rekom emiten ini? Ini kan naik terus. Saya bilang sabar. Ya, belinya jangan di sini. Belilah ketika dia koreksi kayak gini. Ya, gitu. Makanya kita punya rekom rata-rata tuh jarang beli di atas sih. Minimal candle kayak gini kita baru entry. Gitu. Overall oke ya, pegas ya. Gak usah khawatir ya untuk pegas ya. Natural gasnya juga lagi gila sih harganya. Cuman kalau kita expect pegas akan rally kenceng dan cepat kayak Raja, salah besar. Itu bukan behaviornya pegas. Untuk saat ini sih nggak kayak gitu. Nggak tahu kalau tiba-tiba dia ganti supir ya. Kita nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang sih dari dulu juga behavior pegas bukan tipe kalian yang rally cepat. Gitu ya. Overall oke, nggak ada masalah. Nah, hari ini juga emiten ini ya, Kesatria Baja Hitam ya, GDST. Mungkin ini kalau Anda sadar, baja ini relate banget dengan construction. Saya pun sebenarnya mau entry, tapi ternyata udah direspon open udah pada terbang. Jadi ya sudah, saya tunggu pijakan. Kenapa? Ya, karena untuk bangun jalan dan sebagainya itu semua pakai baja. Ya. Jadi ini sebenarnya dua sektor yang saling terkait. Gitu ya, untuk construction dan juga ya sektor-sektor perusahaan baja ya, perusahaan baja. Gitu. Nah, kita sebagai trader ya harus tahu nih, ya kita harus tahu hubungan antara tiap sektor. Ya, untuk memaksimalkan profit. Sayangnya dia open langsung terbang. Jadi ya sudahlah. Ya, saya udah enggak incar lah. Kalau candle kayak gini saya udah lepas dulu. Nanti tunggu. Cuman kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Nah, Anda kan tadi bilang ISSP ya. Ya, cuman ISSP ini kadang bandara suka nggak jelas sih. Ya, tapi apakah confirm? Untuk confirm ya setidaknya butuh 2 hari lah minimal ya. Tapi volumenya breakout. Tadi saya cek juga DU ya. Jadi ini fun fact aja. Saya juga nggak tahu DU siapa. Tapi DU ini selalu entry. Dia
mainnya di ISSP. Dari zaman dia digoreng ke 500-600 DU. Nah sekarang DU-nya kelihatan lagi nih. Ya, DU-nya kelihatan lagi dan ya bisa di maintain sih. Kalau Keras dan kawan-kawannya masih ngegas, ya saya rasa mungkin di ISSP akan rally. Ya, nah kalau mau confirm menurut saya Keras yang udah confirm sih. Ya, harusnya Keras yang udah confirm. Gitu. Ya buat yang belum beli jangan FOMO hajar atas lagi, sabar nanti akan ada waktunya kayak candle Pegas tadi tuh. Nah di situ Anda baru entry. Ya. Analisa saya besok naik CSIS. Wih, keren. Amin ya. SMBR CSIS. Ya saya no comment lah ya kalau ditanya besok naik atau enggak. Saya no comment ya. Nextnya Cak insight-nya. Wah, Cak kita udah tektok terus. Ya, coba cek dulu hari ini ya. Kuncinya sih Cak ini, nah ini YJ ya. YJ masih akum, cuman YJ ini brokernya memang broker-broker copet juga, jadi harus hati-hati. Cuman untuk Cak dalam 2 minggu terakhir ya sejak dia sideways, memang partisipasi guyuran AZ pertama udah nggak ada. Kita tahu yang naikin Cak itu AZ, yang guyur ARB berjilid-jilid juga AZ. Nah, tapi dalam 2 minggu terakhir AZ-nya udah berhenti dan kelihatan Cak cukup ada yang jagain. Setidaknya untuk saat ini. Dimana current dia punya swing low ada di 188 ya. Atau kita tarik 188 191. Nah, di sini adalah sebagai batas kita untuk melakukan trading stop kalau dia jebol. Ya, jadi asal dia tidak buat low baru di sini, maka peluang uji resisten akan ada di berapa ya, minimal ke kepala 2 ya. 200 atau minimal tutup gap. Ya, saya sih masih ada pegang sebagian lotnya Cak sih. Kebetulan kita jadi rekom juga Cak beberapa kali dan ya minimal target saya sebenarnya tutup gap yang ini. Ya, di 212 216. Gitu. Apakah tercapai ya saya juga nggak tahu, tapi intinya saya akan melakukan pembatasan stop loss kalau dijebol 188. Disclaimer on ya, sekali lagi. Overall masih oke. Ya. Cuman kalau ditanya Om besok bisa naik gak? Ya itu tergantung bandarnya mau nge-HK apa enggak. Ya, tapi secara teknikal karena dia likely trennya masih up ya, potential untuk naiknya masih tinggi. Kalau Om gimana? Saya no comment ya. Cuman tadi saya SMBR udah bilang udahlah keep aja sampai akhir tahun sekalian window dressing gitu ya. Om bantu view-nya Big Bang dong. Oke, coba kita lihat Big Bang ya. Siapa yang mau kita lihat? BBCA. Ini salah satu yang nahan BBCA ya. Dan ini sih menurut saya luar biasa sih. Ya, salah satu yang menahan market dari kejatuhan nih banking. Gitu ya. Kalau nggak ada banking kayaknya kita udah panik sell. Dan tanpa sadar kita udah sadar BBCA ini udah di resistant all time high-nya. Dengan kondisi inflasi, dengan kondisi perekonomian dunia yang struggle, BCA kita mau all time high. Ini bisa jadi surprise dalam artian positif atau justru menjadikan kita dakdikdukser gitu ya. Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Ya, ini bertolak belakang dan kenaikan banking ini sebenarnya masih disupport sama asing ya. Kenaikan banking ini mostly harusnya masih disupport sama asing. Ya ini yang that's why kenapa market kita masih ketahan. Ya, that's why kenapa market kita masih ketahan. Salah satunya karena BBC masih diakum. Jadi so far selagi foreign flow-nya masih kencang di banking, ya paling akan terjadi dam-dam kecil di market kayak kemarin, tiba-tiba turun 1% 2%. Ya 1% 2%. Gitu ya. Jadi ya ini bisa jadi sinyal juga sih. Kalau seandainya market nanti akan terjadi benar-benar pembalikan arah yang signifikan, ini akan kelihatan dari bankingnya yang ada terjadi outflow. Gitu. Apakah akan terjadi di bulan September? Ya, kita doakan semoga tidak. Tapi alangkah baiknya kita harus berhati-hati. Ya. BMRI juga mau tembus dia punya high kemarin. Gitu ya. Overall finance good di BMRI dan BBNI.
Jadi moodnya masih bagus ya. Moodnya masih bagus, terutama di dua bank tadi. Ya selagi asingnya masih jaga sih aman lah. HTM, yes kita udah bahas ya kemarin ya. Ya kita udah bahas untuk HATM. Apa namanya? Dia harus bisa bertahan di garis merah kemarin. Tapi nyatanya saya cerita juga kan di minggu lalu saya ada coba entry Axio. Tahu-taunya dibuat sideways. Nah, kemungkinan si HATM juga sama seperti Axio akan dibuat sideways. Nah, yang jadi problem ialah secara teori sebenarnya kalau dibuat sideways endingnya itu masih naik. Kenapa? Karena posisinya masih trend up. Ya. Jadi kemungkinan besar HATM akan dibuat konsolidasi. Ya kalau dibilang Om XA-nya buyback. Ya, bisa jadi ya, tapi ya Anda bilang XA buyback tapi bisa jadi barang yang jual DR sama TS itu sebenarnya XA. Mungkin nggak Om? DR dan TS barang yang sama dengan XA. Bisa jadi orang yang sama, bisa jadi juga enggak. Tapi fakta bahwasannya XA akum itu benar. Tapi apakah dengan kita tahu dia akum besok langsung digoreng? Belum tentu. Gitu ya. Cuman ketika supportnya sudah lebih terkonfirmasi, ya Anda bisa entry menurut saya. Tapi balik lagi, emiten dalam condition yang sideways butuh butuh waktu untuk bisa lanjut lagi. Jadi tinggal kesabaran Anda aja. Cuman yang penting ini kan dia candle terakhir udah kebentuk support di 412 ya. Pas juga di garis biru ya MA13. Jadi kayaknya sih ini juga pas Bollinger Tengah udah kebentuk. Jadi kayaknya ya batas 400 psikologis ya. Asal dia nggak buat di situ saya rasa masih akan dijaga untuk naik. Ya, dan ini sebenarnya sehat. Kenapa? Karena dia habis naik rally kenceng dia sideways. Ini lebih sehat daripada kayak emiten-emiten misalnya apa nih Karya naik, totonya ARB 3 kali. Ya, dan apa TRGU misalnya. Ara-ara abis itu ARB. Jadi ini lebih mending menurut saya. Ya, lebih sehat dan lebih baik. Oke, wah ini belum nyampe 100 ya viewersnya ya. Sayang ini. Sayang sekali. Outlook Bian. Outlooknya tadi saya udah bahas ya Bian ya. Ya intinya masih good lah, batas 60.000 pokoknya. Properti best sama MDLN dong. Ya sebenarnya best juga oke sih. Ya best ini bedain ya. Jadi ini sedikit fun fact sih. Bukan fun fact, ini sedikit pengetahuan aja lah buat yang belum tahu. Kalau bahas sektor properti, perusahaannya bisa diklasifikasikan jadi dua. Ya, komersial sama residential. Jadi ada properti yang base-nya penjualan utamanya di rumah-rumah tapak untuk tempat tinggal, apartemen, mungkin hotel, rumah tapak gitu ya, perumahan-perumahan ya like Ciputra, Sumarekon gitu ya, apalagi BSD. Nah, ada properti-properti yang fokusnya di bidang komersil. Dia jual lahan, jual tanah di kawasan industri, dia jual unit, bukan perumahan, ruko-ruko, ya gudang-gudang gitu ya. Ya dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk best ini kategorinya ke komersil. Jadi di apa? MM berapa sih? Saya lupa, MM 1000 ya? Atau MM berapa itu saya lupa. Kawasan yang di daerah kawasan industri Cikarang itu. Nah, itu base-nya punya. Ya, jadi dia jual lahan, dia jual gudang-gudang dan lain sebagainya. Nah, kalau MDLN lebih ke real estate. Nah, ini different. Ya, ini different. Jadi kalau mau di-compare kurang tepat. Anda kalau mau compare base ya mungkin ke SSIA, ke MMLP maybe ya, yang pergudangan gitu ya. Kalau MDLN ya mungkin Anda ke APLN, ke LPKR, ke DILT. Nah, itu mungkin lebih apple to apple. Nah, lalu MDLN ya overall result keduanya lumayan ya. Meskipun saya belum cek sih apakah memang terjadi peningkatan pendapatan atau karena faktor lain. Jadi
kalau Anda lihat perusahaannya labanya gede, ya kita harus cari tahu dulu. Ini laba benar-benar karena peningkatan penjualan dan peningkatan margin dia punya untung, atau ya karena contoh gini, keuntungan selisih kurs dicatat sebagai keuntungan, memang dalam akuntansi dianggapnya untung. Ya, lalu dulu ada kasus, saya lupa siapa ya, Tefas atau MCAS gitu. Ya, LK-nya terbang karena dia beli DMMX perusahaannya. Dia investasi di DMMX dianggap keuntungan dari hasil investasi. Karena kan DMMX waktu itu beggar ya. Masuk ke laporan keuangan, dicatat untung. Nah, tapi untungnya untung semu. Gitu. Ya itu MDLN saya belum cek detailnya, tapi summarize-nya dia Q2-nya membaik. Teknikalnya juga bagus. Cuman memang ini resisten yang sulit ya. 125 ini entah kenapa sakral gitu. Bukan 125 aja. Ini dari 119 sampai 116. Ini berapa kali dia kepentok di 116. Ya bagi yang suka, saya suka banget rekom MDLN. Ya Anda bisa tanya teman-teman VVIP deh. Saya paling sering rekom MDLN kalau properti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 semua. Belasan kali udah masuk area 116 119 kepentok. Sekarang mau uji lagi. Nah, apakah bisa? Kalau bisa harusnya 125 langsung jadi jebol. Tapi kalau enggak, hati-hati kempes balik ke bawah lagi. Ya meskipun secara weekly, monthly, overall masih oke. Ya untuk MDLN. Oke ya. Wah ini saya kasih banyak bocoran. MDLN bagus sebenarnya. Kalau TOS ini gorengan HCS aja ya. Ini gorengan kompetisi aja sih. Ingat ini perusahaan yang downtrendnya gila ya. Jadi kalau kita expect dari downtrend tiba-tiba dia arah itu nggak make sense. Jadi manfaatin kenaikan short term aja untuk copet. Oke, ketika momentumnya sudah kelar udah tinggalin. Ya that's it, seperti itu. Oke, nextnya Agi sayangnya ya, ini sayangnya sih. Agi sayangnya itu ya kalau kita lihat dia jebol ya. Dia punya tren lain. Dan ini menjadi sinyal yang kurang bagus. Ya karena dari kemarin kan dia ngikutin pattern sebenarnya. Tapi ternyata patternnya itu gagal dan malah balik ke bawah. Nah kalau seperti ini untuk short term kurang ya. Dan potensial banget dia akan uji ke sini. Paling rendah 1800. Gitu ya, untuk uji kembali ke sini. Jadi untuk short term saya rasa masih no ya. Big no untuk AGI. Tapi mungkin karena turunnya udah banyak, mungkin ada satu candle kadang dia rebound. Tapi secara tren peluangnya masih ke bawah. Excel masih sideways ya. Entah kenapa ya dari dulu juga Excel kayak gini ya. Pergerakannya masih gitu-gitu aja. Males juga ya, mau copet juga naiknya sedikit, mau nge-swing juga trade range-nya juga kecil ya, karena paling dia range-nya 5% kenaikannya gitu ya. Jadi no comment. Mungkin akan jadi game changer, akan menarik apabila dia berhasil breakout 2780 gitu ya, dengan volume yang tinggi ya, dengan volume yang tinggi sebagai validasi. Mungkin itu menarik untuk Excel. Tapi kalau sampai itu tidak terjadi ya saya rasa masih skip ya. Bian saya udah bahas ya dari tadi ya. Ya intinya batas 60.000 gitu ya. Udah pokoknya batas 60.000 teknikal. Kalau mau ekspektasi secara momentumnya ya sampai Q3 minimal masih oke. Ya, ini saya udah bahas Bian kayak berapa kali. Hexa nih dia dividen. Yes, dia RUPS itu September ya. September berapa, minggu ketiga kalau nggak salah. Nah mungkin bisa cicil-cicil ya.
nggak usah ikut dividen ya, sampai pengumuman dividen dia terbang misalnya ya, karena berdasarkan siklus kan kayak gitu, Anda bisa TP ya. Oke sih, apalagi dapat dapat di 6.000 tuh udah oke sih. Posisi sekarang Anda udah profit 5%. Untuk swing saya rasa oke banget ya. Wah, ini gak tembus 100 nih hari ini nih, sayang sekali ya. Yellow, wah yellow no comment. Banyak banget yang nanya saya, Om, yellow gimana? Ya kalau emiten sideways kayak tadi yang saya bilang, sidewaysnya kadang kalau lagi apes bisa berbulan-bulan. Ini kan dari bulan Juli ya, Juli, Agustus nih udah mau 2 bulan dia sideways. Memang dalam sidewaysnya kadang ada digoreng, tapi nggak signifikan. Naik bentar turun, naik bentar turun. Dan kalau kita sadari perlahan dia makin turun. Ya, candle kecil-kecil tapi makin turun. Dan tanpa sadar dia udah mau jebol di low 84. Dimana low 84 bisa kita bilang sebagai low penting dia ya. Dan kalau ini jebol buat low baru ya udah kelar untuk yellow. Ya, say goodbye. Jadi ya no comment. Tapi kalau marketnya nggak jelas, bener-bener nggak lagi mood marketnya nggak bagus, dan mungkin para copeters kompetisi yang lagi mau copet, lagi mau goreng, nggak punya bahan, mungkin emiten-emiten kayak lo bisa dijadikan alternatif untuk digoreng. Tapi balik lagi itu cuman untuk short term. Ya, cuman untuk short term. Om nanya dong cara deteksi jebakan supply demand. Ya, paling gampang yang pertama yang paling sering terjadi ialah fake bid ya. Ini supply demand itu kan bid over ya, overbid. Fake bid. Ya dimana saya nggak tahu udah pernah share di Instagram saya belum ya. Jadi biasa terjadi di emiten-emiten paling sering dalam beberapa waktu terakhir itu di Wapo. Nah, Anda lihat Wapo bid over kayak gini ya. Ini aslinya. Nanti kalau dia lagi digoreng, Anda perhatikan bidnya ini rata. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, ini ada dua arti sebenarnya. Dua arti, satu makna. Arti pertama memang mau digoreng. Ya, untuk mau digoreng sama bandar. Arti yang kedua ini sebenarnya cuma pajangan. Ya, pajangan oleh bandar agar kita retail ini makan overnya. Jadi kan kalau bidnya tebel kita ngantri kan nggak dapet ya. Otomatis logika retail dia akan HK di over. Ya, setelah bandar merasa cukup, dicabut overnya, habis itu dibanting. Gitu. Kalau nggak salah saya ada videonya deh. Anda ada tonton aja. Itu kasus satu dari sekian banyak. Ya, Anda tonton, pelajari dulu yang itu. Ada di Instagram di posan kita ya. Coba aja di scroll. Big Bang overall masih oke ya. Kuncinya Big Bang di foreign flow. Tadi udah bahas. Cars, wah. Cars ini kan katanya mau diakuisisi. Tapi kemarin saya ada baca berita ya. Ini koreksi nih, Anda bisa cari beritanya. Saya ada baca berita malah kalau nggak salah Trimegah itu malah jualan di Cars. Jualan sahamnya ya maksudnya. Nah ini coba diklarifikasi. Jadi rumornya mau diakuisisi tapi malah jualan Trimegahnya. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang. Ya ini coba dicari tahu dulu ya. Coba dicari tahu dulu yang mana yang benar ya. Jadi saya bukan tipikal trader yang main emiten 50 sih. Jadi memang bukan capable saya, memang saya akui. Ya cuman ini kenaikan ini memang didasari sama rumor. Dan kita harus benar-benar tahu rumornya. Indo kayaknya hari ini ada yang jagain sih. Ya, sebenarnya teknikalnya udah lumayan bottom. Dan ya emiten-emiten kayak gini yang akan dijadikan alternatif untuk digoreng oleh peserta kompetisi. Ya, untuk Indo. Bisa di watch sih karena ada pergerakan volume. Yang jelas untuk scalping akan lebih enak dengan batas low di 97 ya untuk current. Ya, sorry, salah, 98. Ya, untuk batas current support. ITMG Adro plannya kalau mau plan ya merah ya beli kalau Anda yakin ya. Kalau Anda yakin sampai dia dividen dan LK rilis ya Anda bisa buy. Ya cuman best buy-nya kalau ITMG sebenarnya di 36. Kemarin udah dikasih sih.
ya. Sayangnya udah mau balik 40.000 lagi. Jadi ITMG 36.037 udah dikasih ya. Ya mungkin kalau dikasih ke harga situ lagi dengan target roadmap Anda dividen dan rilis LK Q3 ya masih oke. Untuk kadro juga ini diresist ya. Beli di sini sebenarnya cukup beresiko untuk short term. Ya kalau mau tunggu best buy pertama di 3.300-an ya. Nah ini best buy pertama yang mungkin Anda bisa entry. Bumi patah tren ini Bumi. Menurut saya di EMA 13. Karena Bumi nurut banget garis biru. Jadi kalau mau kita tarik nih, ya ini nurut banget ya. Tapi kenaikan emiten kayak gini terlalu beresiko. Maksudnya kalau sekali turun sakit pinggang ya, patah tulang gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan kenaikannya seperti ini. Dan ya kalau kita tarik secara garis lurus ya ini ke garis biru EMA 13. Jadi kalau dia close under EMA 13 itu udah jadi sinyal minimal dia konsolidasi dulu. Oke. 10 menit lagi ya guys ya. 10 menit lagi aja ya. Sen. Ini pertawaran juga belum ada momen ya. Harga sekarang udah oke sih sebenarnya ya. Udah cukup bottom sih menurut saya. Ya 180 ke bawah udah cukup bottom. Pertalite pernah naik ke 8.500. Emang iya ya. Om, warannya bagus untuk cicil jangka panjang. Wah, ini di VVIP ya. Saya kalau waran nggak berani. Meskipun disclaimer on tetap ya. Cuman saya nggak nggak mau share lah kalau waran karena rata-rata retail itu nggak sabaran gitu. Jadi misalnya nih saya sebut saham A, 3 hari nggak jalan udah pada nanyain, udah pada panik. Apalagi waran gitu ya. Harganya 10 turun 1 tik 10%. Itu buat yang gak sabaran bakal kacau banget trading di waran. Jadi no comment. Tapi kalau di VVIP kita ada project waran dan kita memang nabung ya, istilahnya kita akum untuk ya 1 tahun lah. Dan dari 5 waran yang ada 4 sudah beggar, sudah setengah beggar sampai beggar, udah TP semua ya. Kita mau review baru lagi. Oh iya, ini info aja nih ya, hari ini terakhir promo kemerdekaan ya guys ya. Jadi kalau yang mau silakan daftar karena besok udah pakai harga normal ya. Ini sedikit info aja bagi yang mau ya. Ini murah banget. Laba tadi udah. Apalagi nih, Itma LK meledak. Itma saya nggak ngikutin ya. Itma saya nggak ngikutin. LK meledak tapi sahamnya malah koreksi. Secara teknikal boleh karena kan dia breakout di sini ya. Sepakat ya, dia breakout di 850 hingga 840. Selagi dia correction di atas angka ini boleh entry. Sesimpel itu ya. BBRI CNHK. CNH-nya saya belum menemukan CNH ya kayaknya ya. Belum kelihatan CNH sih. Tapi kalau Anda mau asumsi CNH-nya kayak gini panjang bisa aja. Cuman belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. ASLC. Oke, kalau Anda tanya serok di berapa, berarti Anda yakin dengan perusahaannya ya. Oke, ASLC gampang nih. Ya, ini ada current support yang cukup kuat ya di 177 sampai 175. Jadi saya rasa di bawah 190 Anda udah bisa entry sih. Dengan batas berapa? 175. Ya, jadi dia nggak boleh buat low baru. Dia buat low baru ya kelar. Untuk short term ya. Cuman bisa aja dia memang turun dulu. Nanti baru naik lagi. Itu sering terjadi di emiten yang posisi lagi downtrend. Jadi nggak usah kaget. Cuman untuk pembatasan resiko short term di 175 ya. INKP, yes, INKP Tekim LK bagus. Itu mereka berdua buat window dressing juga bagus ya. Jadi ini September, Oktober kita bicara secara siklus ya. Yang mana 80-90% always repeat.
Di September Oktober ini biasanya bottoming market terjadi. Jadi dalam dua bulan ini kita harus bisa mencari titik entry sebaik mungkin, memaksimalkannya untuk akhir tahun biar kita party, biar kita happy. Ya jadi makanya saya agak ngarep ada sedikit dam yang lumayan untuk kita bisa serok buat window dressing. Ya, karena sampai sekarang damnya belum bener-bener dam. Turun besok rebound. Reboundnya pun nggak naik, cuman rebound, habis itu besok turun lagi, rebound lagi. Jadi belum benar-benar best price. Oke. Ini sih bacanya ngulang-ngulang gak sih? BP. Oh, BP itu bukan ya bisa dibilang repo sih. Jadi volumenya gede, kenapa? Karena ya tukar-tukar barang aja. Ini kan volume repo. Cuman kenapa reponya bisa naik? Karena ada story batu bara yang tadi saya cerita. Gitu ya. Om, saya lihat LP di akun asing, tapi kenapa asingnya beda-beda? Gak ada masalah. Jangan salah ya, kadang bandar itu nggak pakai satu akun nih. Kadang bandar itu nggak pakai satu akun. Ya. Justru rata-rata ini sedikit informasi lagi nih saya kasih tahu. Jadi kalau dalam dunia manajer investasi, setahu saya ya, koreksi ya kalau saya salah ya. Ada ketentuan. Ya, misalkan dia ngelola dana itu minimal kan 10 miliar ya kalau untuk manajer investasi ya. Fund manajer reksadana itu ngelola tuh minimal 10M setahu saya. Nah, dalam mengelola 10M-nya itu 80%-nya aja di saham misalnya, berarti kan dia kelola 8 miliar. Nah, 8 miliar itu penggunaan broker itu kalau nggak salah maksimal 10 atau 15% menggunakan satu broker. Ya, jadi ya, kenapa kadang kita lihat ada AK, ada ZP ya, kadang mungkin orangnya sama, institusinya sama. Cuman karena ketentuannya seperti itu ya mereka harus pecah. Kenapa dipecah? Ya karena untuk meminimalisir resiko. Kalau sampai ternyata sekuritas yang A trouble, dibekukan bursa. Kayak dulu Anda ingat KS? Kresna? Itu dulu favorit banget bagi pecinta bandarmologi ya. Buat copetan enak banget KS itu. Kayak MG dulu. Dibekukan. Nah, untuk menghindari pembekuan seperti itu, maka dibuat peraturan. Apalagi nih kelola dana orang gitu ya, dana nasabah. Jadi penggunaan broker itu dibatasi. Makanya rata-rata di setiap apalagi perusahaan big caps ya, yang asingnya ada masuk di sana, pasti asing bukan cuma satu broker, minimal BK, AK, YU, BK, AK, ZP, ya, RX, KZ, BB, misalnya, gitu. Ya tapi LP chartnya buat low baru ya. Terakhir kita udah bahas. Dia buat low baru, jebol sini cut loss. Dan setelah kita cut loss di sini dia nggak balik lagi kan, 256 sampai 236. Ya. Dewa masih oke, ya. Om, wah ini pertanyaan paling bagus nih dari Pak Raden Adiwangsa Wijaya. Om, help dong. Liatin wajah dong Om, istri temen ngidam pengen lihat Om Silent. Wah ini udah basi banget ya. Dulu juga ada beberapa orang yang modusnya sama nih. Ya katanya Om, istri saya lagi hamil gitu ya. Ngidam pengen lihat wajah Om Silent. Waduh, kalau kayak gini saya terpaksa biarin anak Om mencas kayaknya ya. Karena saya nggak bisa liatin. Oke, gorengan, CSIS, DSFI, food. Ya kalau gorengan sih emiten cari aja yang sideways. Di bawah 100 atau di bawah 200. Itu biasa kalau market lagi nggak jelas, selagi kompetisi itu pasti dijadikan alternatif. Kadang emiten lama MTWI, Karwe, Bima, INDX, Toys, Truck, apalagi. Ya itulah emiten-emitennya ya. Itu polanya gitu-gitu aja. Dewa oke. Apakah Pegas pertanda reversal? Reversal apa nih? Dia masih uptrend kok, uptrend banget. Mungkin untuk short term iya. Ya short term koreksi wajar karena dari 1600 ya, dari kita swing di sini dia naik 20%. Jadi wajar lah. Ya kalau turun 6% mah wajar banget. Okas juga
Cuman kayak liquidity-nya nggak gitu gede ya. Untuk Okas ya. Oh lumayan sih liquidity. Saya nggak main di sini. Kayak hari ini ada Siko. Ini kan untuk scalper oke. Nah ini nih bit yang 10.000 nih. Tandanya memang ada yang jagain. Cuman yang ngejaga ini apakah dia iseng, yang tipikal memang ngejebak, atau memang tipikal dia mau ngegoreng. Gitu. Ya untuk emiten kayak Siko. Breakout juga ya, breakout dengan full. Bukan berarti Anda harus hak ke Siko besok, enggak. Tapi ini contoh aja. Ya. MM2100, oh iya. Saya lupa MM2100 betul. Ya itu kawasan base lah. MMLP juga di situ sih gudangnya, salah satunya ya. Gudang terbesar MMLP dulu sama multi-bagger kita di situ. Ya, MMLP, pergudangan. Nah, kalau udah ada ini kayaknya sih nggak tahu ya. Nggak jelas ini perusahaan. Ya, ini nggak jelas perusahaan ini. Saya juga nggak. Udah ada kebak ini saudara ini. Ya, saudara kembar tapi beda bapak kayaknya. Hai Om Saran, hai. Thank you ya tadi Pak Ria siapa nih? Pak Ria Ziabi yang udah info. Yang bisa arah tiap hari. Waduh, apa ya? Kalau bisa arah tiap hari kayak kita jadi negara maju deh. NISP. Nah ini kalau bicara bank second linernya ya, Bank Buku 3, Bank Buku 2, Nobu lah, NISP lah, BDMN, BTPS yang syariahnya. Sebenarnya oke-oke aja, tapi momennya yang belum. Itu yang jadi problem. Masalahnya kita sabar gak untuk nge-hold sepanjang itu. Kita baru hold seminggu, tiba-tiba sektor properti naik. Kita jadi tergoda ingin pindah. Nah jadi komitmennya. Kalau memang Anda gak siap lama ya nanti dulu. Entry lah ketika sudah terjadi transaksi yang mulai rame. Nah itu Anda baru entry di sana. AGRS juga termasuk ya. Ini bank-bank mini yang ini habis rakisu sih. Tapi balik lagi ya. Oke, kadang dia naik Om, tapi trennya turun. Ya Anda lihat trennya, tren besarnya dia jelas turun ke bawah. Meskipun dalam tren penurunan selalu ada secondary-nya ya. Secondary-nya itu rebound. Gitu. Cuman balik lagi trennya masih turun. Kalau kita memanfaatkan untuk long belum tepat. Tapi kalau kita memanfaatkan untuk short term ya, jangka yang pendek masih oke banget. Gitu. BMTR masih oke menurut saya. Yang penting BMTR nggak balik di sini ya. Ini lagi konsolidasi aja sih. Bentar. Nah, di sini. 361. Sorry di sini ya. 332 ya. 332 sampai 340. Nah, ini BMTR nih nggak jebol di sini masih aman banget. Ya. Untuk BMTR. Bekitnya juga kita udah masih pegang ya. Sebagian member lama saya masih pegang nih. Terakhir mau tembus. Ya, kalau saya rasa ya ini info aja ya. Kalau kita bisa tembus 76 apa 75 sih? 76. Ini kalau bisa tembus 76, tembusnya dengan volume, saya yakin grupnya Pak HT gerak lagi. Tapi kalau ini belum, ya masih kalem. SMDR katanya mau stock split. Iya. Yes, betul banget. Mau stock split. Karena SMDR likuiditasnya belum terlalu besar juga ya. Untuk emiten di harga 2000-an likuiditasnya masih belum terlalu besar. IPCM sebenarnya perusahaannya bagus ya. Cuman momennya belum aja sih. Ya, posisi di bottom. Cuman momennya belum. ACST oke. Oh iya. ACST punyanya Astra. Nah, ini kelewatan ya. Meta, ACST. Ya, tinggal atur posisi aja. Gitu. Oke, tinggal posisi entry-nya. Grup Bakri, Bumi masih oke. Tadi kita udah bahas ya, tren lainnya di EMA 13 ya. Anda silakan pakai. Saya kasih bocoran tuh. Dewa juga masih oke ya. Dewa batas di sini nih sama garis biru 75 74 ya. Kalau Bumi ya ini kan habis breakout tapi sorry BRMS.
BRMS ini masih breakout, habis breakout tapi masih validasi. Ya memang wajar. BRMS kan naiknya udah kencang. Jadi memang pergerakannya agak ketahan. Nah, sama satu lagi yang agak volatile, bisa terbang bisa dibanting, energi. Ya overall moodnya Bakri masih oke. Satu lagi BNBR. Ya ini yang high risk tapi masih oke. BBKP juga no comment ya, masih belum. Ya intinya Bang Mi ini kenaikannya mungkin masih short term aja. Tapi untuk yang benar-benar confirm validasi reversal belum kelihatan hingga detik ini ya. Gak tahu kalau tiba-tiba minggu depan terbang-terbang, tapi per detik candle ini belum sama sekali. CSIS ini ya, kalau ngomong CSIS ini kan banyak yang nanya. Ya to be honest, ini perusahaan yang sering banget digoreng ketika kompetisi mirai berlangsung. Apalagi dulu waktu zaman-zaman yang saya juara di season 5 ya. Season 5, season 4, season 3 itu CSIS digoreng terus. Enak. Ya cuman apa namanya? Posisinya memang likuiditasnya kecil gak sih? Kelihatan dari candlenya ya. Oh ini udah mulai rame karena hari ini ada yang goreng ya. Tapi kalau kita lihat dari candlenya, ini kan sideways banget ya. Open gap up, open gap down, ditarik. Open gap up, dibanting. Jadi likuiditasnya kecil, volumenya juga rata-rata cuma 27.000, 8.000, 4.000. Baru hari ini aja ya 200.000. Sisanya dari kemarin volumenya cuma 20.000. Jadi belum ada something yang wow. Cuma karena memang hari ini dia mencoba breakout pendek di 8081 dengan peningkatan volume, setidaknya kita bisa masukkan ya bagi para scalper ke dalam watchlist emiten ini. Ada peningkatan volume, dia mencoba breakout, ya tinggal kita validasi. Gitu. Ya apakah ini adalah momentum kebangkitan? Mungkin aja, karena penurunannya sebenarnya udah melandai ya. Jadi turun tapi udah landai nih. Nah biasanya momen-momen kayak gini memang bisa dimanfaatkan. Tadi kan juga ada yang tanya ya. Tadi ada yang bilang CSIS besok naik. Mungkin aja. Ya kalau kondisi marketnya masih nggak jelas. Cicilan akhir tahun, wah tadi udah ada emiten yang saya sebut tuh. Wah nanti coba tonton video ini ulang aja ya. Oke guys, kayaknya jualan om Trimeganya. Ya betul ya, berarti ya saya nggak hoax ya. Anda baca beritanya ada kok. Jadi bertolak belakang juga ya, mau akuisisi tapi jualan. But bisnis ya bisnis. Terbang emitennya ya, dia pegang banyak di bawah, cuan ya buang. Ya, bisnis. Ya kayak Medco, Anda tahu Medco ya? Medco kan itunya ownernya buang. Ya, direksinya atau komisarisnya gitu. Mereka jualan Medco di harga 700 800. Kalau ditanya om, berarti mereka nggak bener dong? Bukan nggak bener, ya bisnis lah. Mereka yakin perusahaannya bagus, dia beli di 500, ketika market udah merespon dia lepas di atas, sah-sah aja. Yang salah kenapa kita maunya beli di pucuk-pucuk gitu. Jadi nggak ada yang salah ya. Oke lah guys ya, wah ini baik banget nih, mohon maaf nih ya. Aduh saya nggak bisa bahas satu-satu nih ya. Dan apa namanya, kalau grup Panin kayaknya itu rumor ke arah yang benar sih ya, cuman faktanya atau realisasi beritanya mungkin belum aja ya, Sumitomo ya. Jadi ya kita tinggal tunggu lah ya. Cuman memang emiten grup Panin untuk titik entry masih cukup tinggi ya. Jadi resikonya cukup tinggi untuk short term ya. Untuk short term resiko grup Panin masih cukup tinggi gitu. Itu big problemnya aja sih ya, problemnya aja. Cuman overall menurut saya masih oke. Ini bukan cuman rumor semata menurut saya ya, karena kenaikan emitennya ini jelas, responnya jelas. Kalau kayak Kars kan memang responnya kenaikannya short term. Tapi kalau Panin kan sebenarnya udah gerak dari 3 bulan 4 bulan terakhir. Jadi saya rasa rumornya udah harusnya benar. Tapi saya belum dapat info valid ya. Jadi mohon maaf. Oke,
Besok kita ada belajar lagi nih teman-teman sama BTC ya. Kita belajar tentang Elliott Wave. Jadi ini sebenarnya ilmu yang jarang banget dibahas. Jadi kalau kita belajar teknikal, kita cuman kenal support, resist, indikator. Indikator pun kita mungkin moving average, stochastic, gitu ya, Bollinger, moving average, convergence, divergence, ya itu aja. Tapi sebenarnya kalau mau kita bahas secara lebih teknis, banyak hal-hal kayak Elliott Wave gitu ya. Ini sebenarnya hal yang perlu banget kita pelajari. Nah, kebetulan besok topiknya kita akan tanya-tanya dengan narasumber yang mungkin seorang praktisi yang sering menggunakan Elliott Wave, nanti kita tanya gitu. Jadi besok live sekitar jam 7 ya kalau nggak salah. Jadi pastikan teman-teman hadir, bantu ramaikan ya guys ya, karena dapat ilmu secara gratis. Oke, so saya rasa cukup lah ya, udah sejam lebih nih. Jadi thank you banget. Minggu depan lagi gak nih? Ya, lagi lah ya. Jadi kemungkinan kita book jadwal dulu. Setiap malam Kamis, Rabu malam kita akan live IG. Ya, dan kemungkinan minggu ini di YouTube saya akan program Bibos, kita akan upload video terbaru lagi ya. Kita belajar tentang Dow teori. Wah, ini udah mulai ilmu-ilmu mahal yang saya share secara gratis. Jadi nanti ditunggu aja di YouTube channel kita. Oke, so thank you. Good luck untuk perdagangan kita besok ya. Semoga semua happy, semoga semua profit.